warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Rahmatri Alih di mata kuliah Evaluasi dan Audit Sistem Informasi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instrumen pengumpulan data. Nah, di dalam pengumpulan data kita akan belajar tentang bagaimana cara mengembangkan sebuah kuesioner. Nah, jadi di sini karena kita berbicara tentang pengembangan kuesioner, maka dapat kita katakan bahwa yang akan kita lakukan, kita akan menggunakan pendekatan dengan metode kuantitatif. Jadi, metode kuantitatif itu adalah cara untuk menjawab permasalahan atau membuktikan teori berdasarkan data kuantitatif atau bukti. Nah, dari mana bukti yang kalian dapat? Bukti yang kalian dapat itu bisa kalian dapatkan dari responden kalian. Semisal, kita sebelumnya sudah pernah berbicara ataupun membahas tentang teknologi acceptance model ataupun juga berbicara tentang eh, TPB, teori plan behavior, juga teori of reason action, yang mana di dalam teori-teori tersebut mereka memiliki punya ada variabel di sana, dan juga tiap variabel itu memiliki indikator di situ. Nah, dari itu kan didapatkan jawaban dari responden yang berasal dari item tadi. Nah, di itu nanti ada pengukurannya, entah mau diukur secara data ordinal atau dari data numerik, itu tergantung kalian sebagai peneliti. Nah, dan itu akan menjadi data kuantitatif kalian untuk membuktikan apakah teori yang bersangkutan benar atau tidak. Nah, karena di kualitatif adalah cara untuk menjawab permasalahan berdasarkan bukti tadi, dan gunanya adalah membuktikan teori, maka dapat kita katakan bahwa metode kuantitatif ini adalah sebuah metode yang sifatnya explanatory. Jadi di sini dia mencoba menjelaskan keadaan yang ada, kemudian dicocokkan dengan teori ataupun riset-riset yang terdahulu. Mereka tidak digunakan untuk melakukan eksploratory atau untuk menggali sesuatu yang baru. Nah, jadi karena explanatory berarti dia mengkonfirmasi sifatnya di sini. Nah, jadi mengkonfirmasi bahwa memang yang ada sekarang itu terbukti, ada buktinya. Dan karena datanya bersifat angka, maka data kuantitatif itu harus diolah dengan statistika kayak gitu. Dan tentu saja data yang diolah dari statistika itu harus sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Tentu kan masih ingat bahwa data yang baik itu adalah data yang mungkin relevan, kemudian komplit atau lengkap, kemudian mungkin timeliness atau terus update terus menerus kayak gitu. Nah, nantinya data yang kalian dapatkan itu sebenarnya adalah kumpulan fakta kayak gitu. Nah, jadi adalah informasi yang benar, yang mana itu didapatkan memang sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga dapat mewakili penelitian kalian kayak gitu. Nah, jadi fakta itu dapat ditemukan, dijelaskan dan didokumentasikan melalui pengolahan data kuantitatif. Ketika data kuantitatif diolah, kita nanti akan berbicara pada dua hal. Apakah pengolahan tadi itu valid dan juga reliable atau tidak. Nah, jadi dipastikan ketika kita berbicara valid, apakah nanti data itu dicek ke validitasnya dan juga reliabilitasnya, nanti akan berbicara terkait dengan model yang kita gunakan gitu. Dan metode kualitatif ini akan berfokus pada proses pengukuran. Nah, yang mana tentu saja hasil dari angka tadi juga akan menghasilkan data kuantitatif lagi. Nah, jadi metode kualitatif itu berfokus pada proses pengukuran, dan proses pengukurannya akan menghasilkan data kuantitatif lagi. Nah,
Jadi berdasarkan angka. Nah, dilihat mungkin dilakukan apa dengan mengecek perbandingan dengan Cronbach alfanya, kemudian error rate-nya berapa kayak gitu. Nah, itu. Jadi datanya apa? Data yang dihasilkan pun juga kuantitatif kayak gitu. Nah, di dalam memulai penggunaan metode kuantitatif kita memiliki 3 step. Step pertama adalah teori, lalu metode, dan yang terakhir adalah fakta. Ketika kita berbicara step yang pertama terkait dengan teori, ini kita mengambil sebuah teori yang dia merepresentasikan dunia nyata. Jadi di itu teori tersebut menggambarkan apa yang terjadi di lapangan sekarang kayak gitu. Nah, jadi dalam teori ini berisi konsep yang disepakati atau mutakhir tentang suatu keilmuan. Nah, yang nanti ada domain dan juga konstruknya. Nah, situ. Dan semuanya diambil berdasarkan teori. Nah, makanya nanti ketika nanti kalian mungkin membuat model evaluasi, kan harus punya grand theory. Grand theory apa yang kalian gunakan? Semisal kalian ingin melakukan evaluasi terkait usability. Nah, mungkin grand theory yang digunakan itu adalah grand theory dari theory of teori perilaku, ataupun misalnya kalau tes penerimaan juga kita menggunakan grand theory dari teori perilaku juga kayak gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, setelah teori kalian dapatkan, kalian sudah mengetahui grand teori apa yang kalian gunakan, kalian perlu untuk memastikan apakah objek yang diukur sudah benar definisinya. Jadi di sini kita lakukan pendefinisian terkait dengan domain dan juga konstruknya. Nah, di dalam teori itu definisi yang digambarkan itu semuanya berlaku secara global. Semisal usability dari mobile dan juga usability dari desktop misalnya. Nah, mungkin kalau kita berbicara lebih rinci dari definisi operasional misalnya, itu nanti akan berbeda antara usability mobile dan juga usability dari desktop, karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Tetapi dalam teori dasarnya itu tetap sama kayak gitu. Nah, setelah memastikan apakah objek yang diukur sudah benar definisinya, perlu kita lanjutkan ke tahap metode. Nah, jadi di sini kita harus tahu, kita buat kira-kira nanti pengumpulan datanya bagaimana dan juga alat ukur apa yang akan kita gunakan kayak gitu. Nah, jadi di sini mulai kita mengumpulkan data berdasarkan objek ukur, yakni variabel dan juga indikator. Nah, dari mana keluarnya variabel dan juga indikator? Variabel ini akan ada kaitannya dengan domain yang ada di grand theory. Indikator ini turunan dari konstruk yang ada di grand theory. Nah, mereka akan menjadi objek ukur. Ya, dan nantinya kedua hal inilah yang akan merepresentasikan domain dan juga konstruk pada sebuah teori kayak gitu. Setelah melakukan pengumpulan data, kita pastikan apakah alat ukurnya sudah bermutu dan reliable. Nah, jadi di sini kita cek kira-kira model yang kita buat. Jadi model yang kita buat di sini itu sudah valid dan juga reliable atau belum. Nah, maksudnya valid adalah bahwasannya data yang kalian kumpulkan itu semua kurang lebih menggambarkan sesuatu yang mungkin dia sifatnya merata ya. Jadi sebarannya itu mungkin kalau kalian pernah lihat di titik-titik sini, nah itu kalian cek kira-kira posisinya mereka itu bersamaan atau tidak gitu, sesuai dengan harapan atau tidak. Nah, dan juga kehandalannya, apakah mungkin posisinya mungkin mereka sebarannya terlalu luas atau terlalu random kayak gitu. Nah, kemudian step terakhir adalah fakta. Nah, setelah kita mengecek validity dan juga reliability dari model yang kita buat, kita bisa menyimpulkan. Nah, yang menjadi fakta. Jadi di sini adalah membeberkan informasi sebenarnya berdasarkan data yang kita miliki. Nah, jadi
apa yang kalian buat, yang kalian hipotesiskan di awal, jadi dari hipotesis, ketika hipotesis ini terbukti, maka dia akan menjadi tesis. Nah, jadi di sini sudah menjadi suatu fakta. Nah, jadi informasi yang sebenarnya berdasarkan data yang kalian dapatkan. Nah, di step fakta ini kalian akan menyimpulkan keadaan berdasarkan pada metode yang digunakan. Nah, misalnya data kuantitatif dan juga apa dan juga analisis berdasarkan statistika tadi, kayak gitu. Nah, itu adalah metode kuantitatif. Nah, di dalam pengukuran kita punya isu yang perlu kita pahami. Jadi di dalam pengukuran itu ada isu utama yang perlu kita perhatikan. Nah, isu utamanya apa saja? Ada yakni objek ukur dan juga alat ukur. Nah, dua hal ini itu perlu mendapatkan perhatian dari kita. Karena apa? Karena dua hal ini nantilah yang akan menentukan apakah sesuatu yang kita ukur itu memang menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak gitu. Nah, pertama adalah kita harus memastikan bahwa objek ukur tadi yang sudah kita buat itu memang benar sesuai dengan definisinya. Nah, dari mana kita akan melakukan pengukuran? Kita bisa mengukur dari yang namanya variabel. Dan variabel itu nanti bisa di apa tampilkan atau dilihat ciri-cirinya dari yang namanya indikator. Nah, variabel ini dapat dari mana? Jika kita berbicara di teori, kita akan berbicara yang namanya domain di sini. Sementara kalau di indikator, kita akan mengenal istilahnya construct. Nah, jadi ketika dia masih berupa teori, itu ada yang namanya domain yang perlu kita bahas. Nah, sementara ketika kita sudah masuk ke ranah pengukuran, kita mengenal istilah variabel kayak gitu. Nah, jadi di sini variabel itu nanti akan ada namanya variabel dependent, ada yang namanya variabel independent, dan juga moderator di sini. Nah, itu adalah jenis-jenis dari variabel. Nah, variabel ini nantilah yang akan mungkin apa? Mungkin bisa kita katakan dengan istilah yakni faktor di sini. Nah, istilah lainnya adalah faktor. Jadi kita bisa melihat apakah faktor-faktor tersebut itu mempengaruhi, baik itu menghambat ataupun mendukung kayak gitu. Nah, semisal gini, sebelumnya kita pernah membahas Dallon-McLean model. Nah, mungkin kalian ingat Dallon-McLean model ini adalah model yang kita gunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi. Nah, semisal gini, misalnya gimana sih cara mengukur keberhasilan sistem informasi? Nah, mungkin beberapa orang akan mengatakan, oh, sistem informasi yang baik itu adalah ketika informasi yang ditampilkan itu up to date. Kemudian sistem informasi yang baik itu adalah ketika mungkin dari pihak layanannya kalau misalnya ada masalah itu cepat tanggap. Kemudian mungkin dari tampilannya yang bagus. Nah, atau mungkin dari informasinya yang lengkap kayak gitu. Nah, mungkin akan ada orang yang menggambar seperti itu. Nah, tapi apakah itu disebut dengan indikator? Nah, kalau kita lihat lagi tadi yang saya sebutkan bukanlah indikator, bukan indikator. Bukanlah variabel. Nah, melainkan indikator. Nah, jadi misalnya tadi ada dari customer service-nya cepat tanggap. Nah, itu mungkin kita bisa masukkan ke dalam faktor. Nah, atau variabel yakni kualitas layanan. Nah, atau dari misalnya tampilan yang baik dan juga kualitas informasi yang mungkin up to date. Nah, ini masuk ke variabel kualitas
informasi. Nah, jadi di sini kita perlu untuk eh, apa istilahnya? Kita perlu untuk tahu bedanya dari variabel dan juga indikator kayak gitu. Itu yang intinya. Nah, jadi di sini kalau misalnya nih kalau di dalam apa evaluasi dan audit nih, semisal kita mau melakukan eh, evaluasi tentang eh, penerimaan apa teknologi informasi misalnya. Nah, kita mungkin kalau menggunakan grand theory miliknya teknologi acceptance model di mana ada kemudahan dalam menggunakan dan juga kebermanfaatan. Nah, itu kan masih domain karena dia masih berdasarkan teori. Nah, bagaimana untuk menjadikan variabel? Nah, mungkin bisa dari kemudahan dari misalnya penggunaan apa Philcom apps misalnya. Maka variabelnya adalah itu tadi kemudahan menggunakan Philcom apps, kemudian kebermanfaatan dari Philcom apps. Nah, nanti tentu saja indikatornya pun juga akan berbeda gitu. Nah, di dalam membentuk indikator, nah indikator ini kan sebenarnya ada banyak. Apakah mungkin apakah kita perlu menampilkan semua indikatornya? Tidak, tapi kita bisa membuat kira-kira indikator atau ciri-ciri manakah yang mungkin yang mewakili dari apa yang kalian ukur kayak gitu. Nah, jadi tidak perlu disebutkan eh, semuanya, tapi beberapa saja boleh kayak gitu. Itu indikator. Nah, setelah kita memastikan apakah objek ukur tadi sudah benar definisinya, nah, tadi sudah benar atau juga bisa kita dari definisi operasionalnya. Nah, maka berikutnya kita pastikan apakah alat ukur yang digunakan sudah bermutu. Nah, untuk mengetahui apakah alat ukur itu sudah bermutu atau belum, kita bisa melakukan yang namanya cek validitas dan juga cek reliabilitas. Nah, dari mana? Apa sebenarnya yang diukur? Yang diukur sebenarnya ini untuk mengetahui apakah sudah bermutu atau belum itu kita akan melihat dari objek ukur yang kita buat tadi. Kita melihat sebenarnya dari model tadi seberapa kayak gitu. Nah, nantinya alat ukur itu akan dikatakan valid ketika objek ukur yang telah didefinisikan itu benar. Nah, ketika dikatakan benar maka menghasilkan alat ukur yang valid. Nah, itu nanti bisa menggunakan apa statistik itu bisa. Jadi ada cek validity. Kemudian untuk alat ukur ini alat ukur yang dikembangkan benar-benar akan menghasilkan alat ukur yang reliable. Nah, jadi kita pastikan apakah tadi objek ukurnya itu sudah valid atau belum, kemudian alat ukurnya sudah yang dikembangkan sudah reliable atau belum. Nah, bagaimana mengetesnya? Nah, biasanya untuk mengujinya itu misalnya nih, kemarin kan kita kan udah berbicara tentang apa? Sampel dan juga populasi ya kan? Nah, sebelum kita terjun ke lapangan, nah, sebelum mungkin kita sudah menentukan nih dengan rumus Lovin atau membutuhkan sampel sebesar 300 misalnya. Nah, apakah di awal-awal kita langsung ngetes menggunakan 300 sampel? Tidak. Kita cukup menggunakan 30 secara random. Mungkin bisa teman kalian terlebih dahulu. Nah, dari tes ini nanti ketika kalian uji itu dicek uji validitas juga uji reliability-nya seperti apa hasilnya kayak gitu. Baru ketika dinyatakan valid dan juga reliable maka baru dilanjut ke pengumpulan melalui 300 sampel yang sudah ditetapkan kayak gitu. Tuh.